Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman nonton dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel teman nonton. Kali ini kita akan memasuki dunia magis dan petualangan dalam film Murid Tukang Sihir yang telah dirilis pada tahun 2010. Film ini menghadirkan campuran sihir yang spektakuler, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, serta petualangan seru yang akan menghipnotis penonton. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas seperti Nicolas Cage, Alfred Molina, Jay Baruchel, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, mari kita langsung saja ke ulasan filmnya. Let's go, let's go, let's go, let's go! Cerita dimulai pada tahun 740 Masehi yang memperlihatkan seorang penyihir kuat dan adil bernama Merlin dan 3 muridnya yang bernama Balthazar, Veronica, dan Horvath. Saat itu, kastil Merlin diserang oleh penyihir jahat bernama Morgana Le Fay. Pertarungan pun berlangsung dan Horvath, salah satu murid Merlin, berkhianat yang menyebabkan Merlin sekarat karena diserang oleh Horvath. Lalu, Morgana mencuri mantra kebangkitan yang dapat membuatnya membangkitkan penyihir kuat dan membentuk pasukan untuk menaklukkan umat manusia. Tak berselang lama, Balthazar dan Veronica datang dan berusaha membantu Merlin. Veronica memutuskan untuk menarik jiwa Morgana ke dalam tubuhnya. Kemudian, keduanya dikurung dalam boneka Grimhold, sebuah penjara tanpa jalan keluar. Kemudian, Merlin memberikan cincin naga kepada Balthazar dan memintanya menemukan seorang anak yang memiliki potensi untuk mewarisi semua kekuatannya dan dapat menghancurkan Morgana. Setelah itu, Balthazar mengurung semua pengikut Morgana, termasuk Horvath, ke dalam boneka Grimhold. Berpindah ke era sekarang yang memperlihatkan seorang anak yang bernama David, seorang siswa yang sedang mengikuti study tour. Di tengah tur, ia mengirimkan surat kepada gadis yang disukainya yang bernama Becky. Kertas surat tersebut kemudian terbawa angin hingga membawa David ke toko tua misterius. Di dalam toko itu, David menemukan barang-barang antik dan bertemu dengan si pemilik toko, yaitu Balthazar. Kemudian, Balthazar menunjukkan sebuah patung naga kecil terhadap David, dan secara mengejutkan patung naga kecil tersebut bereaksi terhadap David. Balthazar pun langsung memutuskan untuk mengajari David sihir karena ia yakin bahwa Davidlah anak yang dimaksud oleh Merlin ratusan tahun yang lalu. Ketika Balthazar pergi untuk mengambil sebuah kitab sihir, David tidak sengaja membebaskan Horvath yang selama ini dikurung dalam boneka Grimhold. Kemudian, terjadilah pertarungan sengit antara Balthazar dan Horvath di dalam toko itu, yang membuat seisi toko hancur berantakan. Balthazar kemudian memasukkan Horvath dan dirinya ke dalam guci untuk menghentikan pertarungan, sedangkan David lari keluar untuk menyelamatkan diri. 10 tahun kemudian, David telah menjadi mahasiswa fisika di salah satu universitas di kota New York. Ia tinggal bersama dengan temannya yang bernama Bennett. Di kelasnya, ia bertemu kembali dengan Becky, teman sekolahnya yang sekarang menjadi pengisi suara radio kampus. Di sisi lain, guci tempat Balthazar dan Horvath terkurung kini dimiliki oleh sepasang lansia. Guci itu bergetar dan membebaskan Horvath dan Balthazar di dalamnya. Horvath langsung menuju ke rumah kos David dan menyerangnya untuk mencari boneka Grimhold, tempat Morgana dikurung. Balthazar lalu muncul tepat waktu untuk menyelamatkan David, dan mereka pun melarikan diri dengan seekor elang besi yang mendarat di gedung tinggi. Balthazar menjelaskan tentang boneka Grimhold yang memenjarakan Morgana, dan saat ini tinggal 3 lapis setelah Horvath dibebaskan. David dan Balthazar pun kemudian sepakat untuk bekerja sama dalam misi mendapatkan Grimhold, yang memiliki aura kuat dan dapat menghancurkan bumi jika Morgana dibebaskan. Singkat cerita, mereka mengambil mobil antik milik Balthazar dan menuju ke Chinatown sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh cincin milik David. Di sana, David menjaga di luar toko dan Balthazar masuk ke toko akupuntur milik seorang nenek tua. Di dalam toko tersebut terjadi pertarungan antara Balthazar dan si nenek pemilik toko. Tapi ternyata si nenek adalah Horvath yang sedang menyamar. Horvath berhasil membuka boneka lapis kedua yang mengurung seorang penyihir bernama Sunlock. Meski begitu, Balthazar tetap berhasil mengalahkannya. Sunlock kemudian menyerang David dengan mengubah naga barongsai menjadi naga asli.
Meski Baltazar mencoba menghalangi, Sunlock tetap mengendalikan naga dan membuat tempat tersebut menjadi lautan kertas. Sementara itu, Horvath tidak dapat melawan karena energinya terkuras, sehingga Baltazar dengan mudah mengambil boneka dari tangannya. Di sisi lain, David naik ke gedung dan menyerang naga tersebut dengan sihirnya hingga terbakar dan menimpa Sunlock. Kejadian ini membuat David berubah pikiran dan memutuskan menjadi penyihir hebat. Dia memilih tempat yang jauh dari Horvath untuk mempelajari ilmu sihir. Baltazar pun membantu dengan menciptakan lingkaran Merlin untuk membantu David menguasai mantra baru. I got one. I got one. Singkat cerita lagi, David pergi keluar rumah untuk mencari angin segar sekaligus untuk menenangkan dirinya yang telah membatalkan kencannya bersama Becky. Mereka kemudian bertemu di sebuah atap gedung dan saling mengobrol bersama. Di sisi lain, David terlihat kembali ke ruangan tempat berlatih untuk meminta maaf kepada Baltazar. Tapi ternyata itu bukanlah David, tetapi seseorang yang sedang menyamar sebagai David. Ternyata Horvath sudah menemukan tempat persembunyian Baltazar. Dan setelah melumpuhkan Baltazar, mereka pun akhirnya menemukan boneka yang mereka cari. Dalam pertarungan dengan Horvath, David yang asli muncul untuk membantu Baltazar. Mereka pun kemudian terlibat dalam kejar-kejaran mobil di jalan. Horvath mencoba menghalangi mereka dengan asap di dalam terowongan, tapi Baltazar berhasil menghindari mobil yang melaju ke arah mereka. Mobil Horvath pun berubah menjadi truk sampah dan menyebabkan mereka harus mundur. David tanpa sengaja mengubah mobil Ferrari menjadi mobil butut, namun mereka masih selamat. Sayangnya Horvath dan kawan-kawan menghilang. Setelah berhasil merebut boneka tersebut, Horvath bersiap untuk menyambut kebangkitan Morgana. Tapi sebelum itu, dia harus membebaskan Abigail Williams untuk mendapatkan energi. Horvath kemudian mencuri cincin Abigail, tapi ia masih perlu 2 cincin lagi. Scene berpindah kepada Becky yang baru saja selesai siaran. Di sana ada seorang gadis yang ingin merequest sebuah lagu, namun tanpa dia sadari, gadis itu langsung menyerangnya dan membawa Becky ke tempat Horvath. Setelah tugas Abigail selesai, Horvath juga melakukan hal yang sama kepada Abigail. Ia pun melumpuhkannya dan mengambil kalung sihir yang dia pakai. Di sisi lain, David dan Baltazar berada di kediaman Horvath untuk merebut kembali boneka Grimhold Morgana. Ketika mereka berpencar, Baltazar menemukan sebuah peta lokasi yang rencananya akan menjadi tempat dimulainya ritual kebangkitan. Tanpa disadari, ia sudah masuk ke dalam perangkap karpet penghisap dari Persia. Sementara itu, David berhasil menemukan boneka tersebut. Namun, dia langsung dikejutkan dengan kemunculan Horvath di mana dia juga menyandra Becky. Melihat orang yang dia sayang sedang dalam bahaya, David tidak punya pilihan selain menuruti permintaannya. Lalu memberikan cincin miliknya dan boneka tersebut kepada Horvath. Dengan begitu, energi yang Horvath butuhkan sudah cukup untuk membebaskan Morgana dari dalam Grimhold. Kembali lagi ke scene Baltazar yang kini telah menemukan cara untuk melepaskan diri dari perangkap tersebut, tapi dia sudah terlambat karena Horvath sudah membawa kabur boneka Grimhold dan juga cincin naga milik David. Waktu yang mereka miliki tidaklah banyak untuk bisa menghentikan Horvath dan juga Morgana saat ini. Meskipun peluang untuk menang sangatlah kecil, tapi setidaknya dia harus berusaha sebisa mungkin. Karena dialah satu-satunya orang yang dapat diandalkan. Dalam perjalanan menyelamatkan Baltazar, David menjelaskan segalanya kepada Becky tentang sihir dan kebangkitan Morgana. Mereka pun bergegas untuk menghindari kematian Baltazar di tangan Horvath. David pun memutuskan menggunakan Tesla Coil-nya sebagai senjata untuk menyerang. Scene pun berpindah lagi di mana ada Horvath yang bersiap membangkitkan Morgana di sebuah taman kota. Tepat setelah lapisan boneka itu terbuka, muncul gumpalan hitam yang membentuk tubuh manusia yang ternyata itu adalah Veronica yang tubuhnya dikuasai oleh Morgana. Dia langsung saja memulai ritual kebangkitan dengan menembakkan api ke antena-antena. David melihat rencana itu dan meminta bantuan Becky untuk mengacaukan sinyal dengan mengubah arah antena. Sementara itu, Baltazar bertarung melawan Horvath. Namun, dia belum tahu bahwa Horvath sudah menjadi lebih kuat setelah menggabungkan 4 cincin sekaligus pada tongkat sihirnya. Tidak hanya itu, Horvath juga menghidupkan patung banteng yang ada di sana untuk membuat Baltazar kesulitan dalam menghadapinya. Keadaan semakin bertambah buruk ketika Morgana hampir menyelesaikan mantranya.
di mana pasukan zombie yang tersebar di seluruh penjuru dunia satu persatu mulai dibangkitkan. Di sisi lain, David sudah tiba di sana, di mana dia langsung menyerangnya dengan sengatan listrik dan dilanjutkan oleh Balthazar yang menyerangnya sampai terjatuh. Di tempat lain, Becky berhasil mengubah arah antena yang merusak lingkaran sihir dan membatalkan kebangkitan zombie. Untungnya, Veronica masih selamat, begitu juga dengan Morgana yang masih ada di dalam tubuhnya. Balthazar kemudian memindahkan jiwa Morgana agar masuk ke dalam tubuhnya. Meskipun berhasil, Balthazar tidak bisa menahan lebih lama lagi. Morgana pun keluar dari dalam tubuh Balthazar dan langsung mengeluarkan serangan dengan jurus naga api. Namun, David secara tiba-tiba bisa menahan serangannya tanpa menggunakan cincin naga. Setelah menyingkirkan dua musuh yang berada di samping David, Morgana pun menantangnya untuk bertarung. Namun, duel tersebut berjalan tidak seimbang dikarenakan tubuh Morgana masih berbentuk seperti asap yang membuat serangan David sama sekali tidak bisa mengenainya. Tapi sebaliknya, David harus menerima serangannya lebih sampai perisai yang dibuatnya menjadi hancur seketika. Tanpa Morgana sadari, ternyata serangan David yang sebelumnya mengenai jaringan listrik adalah salah satu strateginya, di mana semua kabel yang ada di dalamnya diam-diam merayap ke semua lampu di sekitar tempat mereka bertarung. Tegangan listrik langsung dinyalakan dan menyambar tubuh Morgana sampai dia sama sekali tidak berdaya. Kesempatan itu digunakan David untuk melancarkan serangan pamungkasnya sampai Morgana berhasil dia kalahkan. Setelah semuanya selesai, David menemukan Balthazar sudah tidak bernafas akibat dari serangan Morgana yang sangat mematikan. Namun, David mencoba sebisa mungkin untuk menyelamatkannya dari kematian. Alhasil, David berhasil menyelamatkan nyawa Balthazar yang langsung disambut hangat oleh Veronica. Sementara itu, Horvath sudah menghilang entah kemana dan hanya menyisakan topinya saja yang masih tertinggal. Tapi, semua itu tidaklah penting lagi karena dia berhasil menyelamatkan dunia dan mengalahkan Morgana, sang penyihir kejam. Dan untuk merayakannya, dia mengajak Becky untuk berkencan. Dan film pun udahan. Film yang menarik untuk ditonton bersama keluarga. Film ini juga menyajikan begitu banyak aksi magic dan keajaiban yang memikat hati kita. Tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga membawa kita pada perjalanan sihir yang sangat luar biasa. Faktanya, saat proses produksi, sang sutradara meminta Nicolas Cage untuk mengumpulkan inspirasi dari tokoh sejarah alkimia untuk memerankan karakternya yang bernama Balthazar Black. Hasilnya, Cage menyelam dalam riset yang mendalam untuk menambahkan dimensi yang unik pada karakternya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga pecinta film. Sampai jumpa di ulasan-ulasan film berikutnya. Bye 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 bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.